Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini lebih segar dan lebih semangat insya Allah. Ini sudah mulai pada pokok bahasa penting ya, fundamental dari pemrograman yaitu OOP. Jadi teman-teman mohon diperhatikan dengan seksama. Ini sangat penting sekali, fundament sekali ya. Nah, kita ulangi lagi yang pelajaran kemarin. Ada empat fundamental OOP. Yang pertama adalah enkapsulasi, kemudian abstraksi, lalu polimorfisme, dan inheritance. Nah, yang kemarin kita sudah belajar terkait dengan enkapsulasi dan abstraksi. Nah, jadi kalau diartikan dalam bahasa yang dapat dipahami, enkapsulasi yaitu membungkus suatu unit atau suatu sistem dalam suatu kelas. Nah, misalkan kita punya unit atau sistem atau benda lah, namanya kendaraan. Nah, kita kapsul dalam bentuk data dan metode. Nah, datanya atau atributnya jenis, kemudian metode atau fungsinya ya. Nah, kalau di kapsul berarti untuk mengaksesnya tidak sembarangan ya. Perlu abstraksi untuk mengaksesnya. Nah, perlu perlu ada metode get untuk mengaksesnya. Jadi, metode get ini adalah untuk mengakses atributnya, tidak boleh sembarangan. Nah, atributnya kita set ke dalam modifier yang namanya private untuk yang tidak boleh diakses di luar atau protected untuk kondisi tertentu ya. Nanti akan dijelaskan. Nah, untuk yang enkapsulasi untuk mengesetnya menggunakan metode set ya, metode setter, set jenis. Nah, pada hari ini kita akan belajar yang dua lagi lainnya yaitu inheritance. Kalau digambar artinya bisa diturunkan ya, punya turunan. Kemudian polimorfisme. Nah, polimorfisme itu poli itu banyak, morfis itu interface atau perilaku satu. Jadi satu ketika satu manggil manggil satu function dia bisa banyak perilaku, polimorfisme. Nah, ini yang kemarin ya. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan aja. Nah, kita sudah membuat kelas kendaraan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat keturunan atau anakan. Namanya inheritance ya, Kak, diturunkan. Nah, kendaraannya contohnya apa? Ya, misalkan mobil ya. Nah, kita buat kelas baru mobil, mobil.php. Nah, nah, kelas mobil kalau ingin diturunkan, berarti kita menggunakan keyword extends. Extend itu diturunkan dari ya, extend. Langsung nyebut nama kelasnya, extend kendaraan. Ya, ini contoh udah bisa nih. Langsung di tab muncul ini ya. Nah, extend kendaraan. Nah, kita cek dulu. Nah, berarti perlu include filenya tadi, include file kendaraan.php. Nah, kemudian metodenya apa? Nah, eh, metodenya bisa kita buat yang berbeda ya. Nah, kalau mobil berarti punya pintu kan, jumlah pintu atau yang lain ya, misalkan mobil apa ya? CC mungkin ya, CC integer eh, CC itu kapasitas kubikasi mesin, kubikasi mesin. Nah, tapi dicek. Nah,
Kalau mesin kan ya bisa juga di sini. Nah, bagasi mesin. Baik. Nah, ada lagi yang kira-kira tekan mobil yang khusus di mobil, yang khusus di mobil ya mungkin ini aja ya. Nah, ini udah cukup. Nah, kemudian konstruknya. Nah, karena ini konstruknya juga bisa memanggil parent konstruk ya. Parent itu orang tua dari konstruk itu. Nah, parentnya apa? Kendaraan. Nah, kendaraannya konstruknya jenis sama jumlah roda. Nah, berarti ini bisa manggil jenis sama jumlah roda sama kubikasi mesin. Nah, kubikasi mesin. Nah, nih, yang ini diganti kubikasi mesin. Kubikasi mesin. Nah, seperti ini ya. Contoh metode setnya, set kubikasi mesin. Nah, oh ya untuk aturan penulisan dibiasakan untuk penulisan metode menggunakan model camel, camel case. Tahu camel ya, camel itu unta. Jadi camel case adalah penulisan yang kayak berunta lah, punggung unta kan naik turun. Nah, jadi huruf pertama huruf kecil, set S, kemudian kata selanjutnya besar. Jadi bentuknya kayak unta itu, camel case, camel case. Berikan ilustrasi camel case, snack case, dan kebab bab case. Sambil nunggu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini sama dengan yang pelajaran sebelumnya, ada bagian enkapsulasi dan abstraksi ya. Nah, oke. Sekarang kita buat lagi untuk yang lain. Udah mobil lah sekarang, misalkan kereta api. Kereta api. Kereta api. Nah, kereta api. Nah, kereta api ya. Kereta api berarti include dulu. Include kendaraan. Kendaraan. Kemudian buat kelas kereta api lah langsung muncul. Nah, nih contohnya itu di kereta api ada jumlah gerbong, ada jumlah kursi ya. Nah, itulah itu. Sampelnya aja ya, jumlah gerbong, jumlah kursi. Nah, sama dengan tadi ya di mobil. Kita buat lagi eh, kap, kapal, kapal. Nah, kapal. PHP include kendaraan. Include kendaraan dan PHP. Nah, kelas kapal. Nah, ini contohnya kelas kapal ya. Ada kapasitas penumpang, kemudian mungkin ada kargo ya. Kargonya berapa? Nah, ini masih gampang ya. Tinggal buat kelas apa, kemudian extends. Nah, kita coba ngoprek-ngoprek di sini. Kita ngetes-ngetes di sini kan. Nah, ya tadi ya. Nah, ini camel case. Nggak disebutkan ya. Ini camel case ini. Jadi unta ini kan huruf besar kecil. Contohnya ini camel case. Nah, berarti hurufnya setiap kata diawali dengan huruf kecil yang untuk pertama, yang kedua, dan selanjutnya diawali huruf besar. Kalau snack case, nah, namanya di antar kata dikasih spasi dengan underscore. Nah, kalau yang kebab,
kebab itu ya pakai nganu strip. Nah, nanti akan dipelajari lagi di Laravel. Nah, ini oke, kita sekarang sudah bisa membuat untuk kasus inheritance. Nah, apakah eh, suatu kelas bisa punya anak laki dan anak laki? Bisa ya. Nah, misalkan kita punya mobil, kita buat touch lagi mobil apa? Misalkan truk ya, misalkan truk. Misalkan sebut nama aja lah, mobil pickup. Nah, pickup aja pickup. Nah, pickup adalah turunan dari mobil. Berarti kita buat kelas pickup, kemudian kita include dulu mobil, mobil.php, kemudian buat kelas pickup turunan dari mobil ya. Jadi mobilnya itu mobil ini, mobil. Nah, sebentar, mobil ini nama. Oh, alah, mobile, mobil. Nah, ini. Jadi di dalam kelas pickup dia mengextend kelas mobil, kemudian mobil mengextend kendaraan. Artinya kendaraan punya anak namanya kelas mobil, lalu mobil punya anak lagi kelas namanya pickup. Nah, seperti itu ya. Ya, berarti parentnya juga sama. Parentnya nanti ini ngundang parent mobil, yang mobil ngundang parent konstruknya kendaraan. Nah, kita tes ya di sini ya. Kita di bagian eh, tadi udah ini. Nah, ini hmm, oh ya ini untuk membuat objek ya. Nah, membuat objek berarti sudah tahu ya Mbak, itu membuat objek mobil, kemudian mobil listrik ya berarti kendaraan, new pakai sintaknya sama dengan new kendaraan itu sintak wajibnya new apa kendaraan. Nah, kita akan coba lagi untuk membuat kita membuat objek lagi ya, misalkan saya membuat sebut merek sajalah Avanza, objek Avanza. Nah, nih adalah mobil ini ya. Kita cek di sini Avanza tipenya manggil jenis. Nah, berarti ini listrik ini. Listrik. Kan tipenya kan listrik. Jenisnya listrik. Eh, kok mesin. Nah, kemudian jumlah roda 4 kubikasi sekian, dan jumlah pintu 4 misalnya. Nah, kemudian kita cari BYD. BYD kan listrik ya. Nah, BYD. Nah, ini mobil jenisnya listrik. Nah, udah. Kemudian kita panggil lagi, misalkan kereta api ya, kereta api misalkan Bima, Bima kereta api mesinnya diesel lah, ini bensin ya, bensin. Tetapi jumlah ini konstruktornya apa? Eh, Jenis kemudian jumlah roda, rodanya ya dami aja 20 kan. Kira-kira 20 terus jumlah gerbong 10, jumlah kursi 100 misal ini ya. Nah, kemudian kita panggil lagi, habis itu kapal lah, kapal namanya kapal apa ya? Samudra, apalah samudra, samudra, samudra Pasai misalkan ini ya, kapal apa nggak tahu. Nah, ini kapal ini, nah pakai apa kapal tuh diesel ya? Diesel. Jum, untuk kapal jumlah rodanya nggak ada.
kapasitas penumpang misalkan 200, kargonya 100 ton misalkan, misal. Nah, ini kan kita udah buat ini objek ini. Nah, kemudian pickup ya, pickup. Mobil pickup apa ya? Colt, Colt. Nah, new pickup. Nah, kok ini masih kurang lebar ya, dilebarkan pickup konstruk jenis ya. Nah, ini pickup itu diesel, jenis jumlah roda 4, kubikasi jumlah pintu 2, kapasitas kargo 100 kilo misalnya ya. Jumlah pintu kol kan 2 ya, 2. Nah, nah ini include semua ini ya. Karena panggil semua itu kelas-kelasnya itu include pickup, yang include kereta api, include kapal. Nah, terus, nah ini kita udah membuat objek ya. Nah, kita tes ya. Eh, kita tes mobil Avanza. Nah, berarti Avanza, EOL aja lah. Nah, ini, nah, login aja biar cepat pakai AI aja. Nah, cepet gini kan. Hmm. Nah, pakai AI ini biar cepat nih. Pickup jenisnya ini, jumlah rodanya, jumlah pintu, kargo, nah, kereta api Bima, ini ya, jumlah gerbong, jumlah kursi. Ini pakai AI cepet nih. Nah, nah, kita tes ya, kita running PHP info. Nah, kita declare kelas kendaraan. Kendaraan nggak declare. Mana ini? Online 3. Oh ini karena udah dideklar ulang ya, berarti karena udah deklar karena di mobil itu deklar kendaraan, berarti dihapus. Nah, line 3. Hmm, nggak bisa apa ya? Mobil not found. Nih, pick up not found, pick up not found. Nih, oh di pick up ini ada yang diklar nggak mubazir nih. Mobil, include mobil, mobil, kendaraan, mobil, include one. Ini di bawah aja nih. Yang pickup berarti taruh di mobil aja. Ini agak rancu nih di sini. Terus yang infonya yang pickup tidak usah dipakai. Tetapi not found. Kapal 16.
kapal belum dideklarasikan. Nah, dan tiga. Dan tiga itu mana? Dan tiga. Ada yang error ya. Ya kita coba yang bisa dulu aja. Coba mobil dulu aja, mobil dulu. Nah, kereta api. Nah, mobil dulu. Nah, ini ya. Jadi untuk objek mobil di sini kita sudah punya mobil BYD, kemudian tambah pickup lah satu lah. Pickup nih, nah, sama Avanza ya. Nah, yang Avanza jenisnya bensin, kemudian untuk BYD listrik dan selanjutnya. Nah, untuk yang Colte ada atribut khusus, nah namanya kargo. Nah, kita bermain-main di sini sekarang. Kita bermain-main di coba ngoper-ngoper di sini. Nah, ini kan tipenya tadi kan jumlah roda kan protected. Nah, apakah bisa diakses di luar, di anakan ya? Nah, kalau jenisnya protected itu bisa ngakses langsung ya, bisa diakses langsung. Jadi ini kan pakai metode get. Nah, ini bisa juga kalau yang protected ya, ini langsung nembak variabelnya, jumlah roda. Protected kendaraannya tadi apa? Jumlah roda protected. Nah, jumlah roda. Coba sini ya. Bisa nggak nih? Oh, nggak bisa. Carrier access protected property. Oh, kalau di PHP nggak bisa juga ya kalau protected. Kalau di Java bisa ini. Sebentar, tak tanyakan dari ChatGPT. Tak tanyakan di ChatGPT. Cara akses protected di PHP. Cara akses atribut protected di PHP. Status protected. Langsung set nama. Oh iya, karena ini, oh iya paham paham. Karena aksesnya di luar nih ya. Ini kan, paham paham paham. Nah, karena ini ngaksesnya di luar, ini kan di luar kelas nih, buat file baru info. Nah, untuk ngaksesnya berarti di sini, di bawahnya. Nah, mobil ini kita manggil langsung di sini. Jangan buat apa, public info. Nah, ini kalau yang jenis kan nggak bisa diakses. Kenapa? Karena tipenya privat. Nah, sementara yang jumlah roda, karena dia tipenya protected, ini kan protected nih. Di sini jumlah roda. Nah, anakannya, mobil kan anakan dari kendaraan itu bisa tuh ngakses dari atas, ngakses orang tuanya. Kalau jenis, karena dia sifatnya private, nah berarti kalau mau ngakses pakai panggil ini get jenis. Nah itu ya, kita tes di sini ya. Nggak bisa juga ini get jenis.
Pakai ini aja satu ketik aja. Ini. Nah, nah, ini ya, karena tadi pakai petik biar lebih gampang ya. Nah, get jenis ini kan bisa, ini jumlah roda langsung bisa nih, jumlah roda. Nah, ini cuma ingin ngecek aja apakah bisa jumlah. Kita panggil di file yang baru ya, touch info2.php. Kita buat kelas mobil lagi, atau di copy aja, copy ini di info 2. Nah, kita panggil info. Nah, php info 2. Oh, belum dipanggil. Include, include mobil. Nggak keluar. Nah, karena belum di echo. Nah, jadi ingin membuktikan bahwa untuk protected bisa dipanggil langsung ya. Ini kan jumlah roda kan atribut punya kendaraan sifatnya protected. Nah, dia bisa dipanggil langsung di anakannya. Seperti itu. Nah, apakah bisa dipanggil di cucunya? Nah, pickup kan cucunya ini. Kita tes ya. Kita tes di cucunya nih. Pickup tuh cucunya. Ternyata Bentar, kubikasi kan nggak bisa diakses karena dia punya punyanya mobil kubikasi, tapi sifatnya apa atributnya private ya, nah nggak bisa diakses. Nah, jadi kita cari yang bisa diakses apa? Contohnya kargo gitu ya, kargo, jumlah roda dan kargo. Nah, misal ini ya, kita coba lagi di info 2. Nah, kereta api berarti ini, pickup ya. Maaf, apa tadi ya, Mbak? Mobil kargo ya. Nah, kargo. Pick up. Ya, ini di info 2. Nah, tadi kita panggil code info ini. Nah, kita panggil code-nya eh, diesel roda 2 dengan roda 4 ya dengan kargo 1.000 kilo. Nah, berarti ini sudah bisa ya teman-teman ngoprek dengan inheritance keturunan. Jadi dalam OOP itu suatu kelas bisa diturunkan, di reuse lagi,
diturunkan terus, di reuse lagi. Fungsinya apa? Untuk di reuse, dipakai ulang. Jadi ketika kita ingin mengembangkan aplikasi, misalkan ada fitur-fitur yang sama dengan fitur yang lain, ya udah kita tinggal extend aja, reuse atau turunkan dari kelas tertentu, tidak perlu mendeklarasikan lagi. Jadi lebih enak ya, lebih fleksibel seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, nah ada fitur namanya polimorfisme. Nah, polimorfisme itu kalau di PHP bentuknya dua yang saya tahu anak. Yang pertama menggunakan model override function. Jadi ini sifatnya override ya. Override itu mendeklarasikan ulang override yang pertama. Yang kedua menggunakan implement. Nah, kita pakai yang model override dulu ya, override. Nah, kita punya kelas namanya info ini kan. Nah, override-nya modelnya gini. Kita juga punya mau buat info juga di sini. Nah, public function info ini kan. Nah, ini kan di masing-masing kelas punya function yang sama kan info kendaraan ada ada juga info di mobil, kemudian info di pickup ya. Nah, jadi ini nggak tabrakan, namanya polimorfisme. Jadi ketika manggil ini, misalkan manggil tadi, nah mana filenya? Nah, manggil info untuk pickup itu yang dipanggil itu infonya pickupnya, bukan infonya punya parentnya. Jadi yang terdekat mana? Nah, kita coba bereksperimen ya. Nah, misalkan aku ingin nambah parameter di sini ya. Ini tak tambahi eh, nomor lah, ada nomornya. Nomor kendaraan nomor coba-coba ini sebenarnya. Nah, ternyata di sisi kelas anakannya muncul error nih ya. Nah, karena di kelas atasannya kendaraan ya, itu ternyata berubah. Jadi perlu di override juga di anakannya. Kita tes ya, kita coba apakah benar seperti itu. Nah, kita tekan ini ya, yang mobil info 2. Nah, error ya nih ya, fatal error yang info must be compatible with kendaraan info ada nomornya. Nah, berarti di mobil juga perlu nomor. Nah, itu. Nah, jadi kalau yang atasannya berubah, yang bawah juga ikut berubah. Nah, nah, itu ya. Itu model pertama. Nah, yang model kedua pakai implement kelas baru namanya interface ya. Implement. Terus misalkan apa ya? Penamaan di interface biasanya drivable sih pakai available lah. Misalkan drivable biar itu standar kan ya. Drive itu bisa dikendarai. Drivable. Kita buat interface dulu. Interface. Nah, bahasa Inggris enggak apa ya? Nah, ini kalau modelnya interface berarti membuat functionnya
itu tidak perlu di diisi. Jadi cukup dideklarasikan. Jadi public function drive. Nah, misalkan apalagi ya, public function apa ya? Function jalankan kemudian eh, type. Nah, ini ya contoh ini ya. Nah, berarti di setiap misalkan kita ingin implement, nah kita nyoba ya di mana ya yang belum kereta api ya. Nah, kan dia extend-nya kendaraan, punya orang tua kendaraan. Nah, ini juga bisa implement, namanya implement ya, implement kendaraan, implement, implement. Tadi namanya apa? Drivable. Nah, drivable. Nah, ini di-include dulu. Tak baik. Include drivable. Nah, ada pesan error. Bahwasanya kereta api belum mengimplementasikan metode drive. Metodenya ada berapa kan? Dua. Berarti perlu diimplementasikan. Nah, ini pakai AI aja biar cepat. Tadi kan sudah dibuatkan di sini bahwasanya interface drivable punya metode yang didaftarkan, tapi belum diisi kan. Nah, ketika ada kelas yang implements itu, berarti dia perlu dideklarasikan atau diterangkan ya, dijelaskan. Nah, ini tinggal di quick fix copilot. Nah, nanti kamu muncul di sini. Nah, muncul sugestinya. Nah, nih, Asep aja. Nah, Asep. Mana tadi? Nah, alah macet. Nah, ini. Ini ada yang kepencet ini ya. Ya, ya, ini salah lokasi. Di sini, ya. Nah, ini ya. Nah, berarti kan drive implementnya berjalan ya, berjalan di atas rel. Nah, misal tipe ya, tipenya ini ada kereta api ya, gitu aja nggak apa-apa lah, contoh aja. Nah, berarti ketika teman-teman manggil hmm, interface drivable, suatu kelas tersebut mewajibkan untuk diterangkan ya, diterangkan implementasinya apa. Nah, ini eh, bermanfaat ketika manggil drive beda-beda. Nah, jadi manggil drive di kereta api nanti munculnya seperti ini. Nah, kita coba manggil drive di kapal ya. Nah, implement drivable. Nah, udah. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini contohnya ya. Kita manggil lagi touch, touch info 3.php. Nah, kita manggil di sini di info 3 pakai AI aja lah cepet. Buatkan objek kelas kelas kereta api dan kapal.
Nah, nah itu. Nah, nah, menjalankan metode drive. Nah, kita jalankan ya. PHP info 3. Oh, reuse and oh kendaraan di reuse berarti di kapal perlu dihapus yang kendaraan karena ada dideklarasikan. Baik, ini aja. Ini ya. Nah, jadi oh ini kereta api standar ya infonya. Kemudian kapal juga standar. Nah, ketika manggil drive, manggil drive, nah dia punya perilaku beda-beda tergantung implementasinya. Jadi satu metode ini beda-beda implementasinya. Atau bisa juga diterapkan di kendaraan. Ini sih bebas sebenarnya. Dimanapun bisa. Seperti itu, nih. Jadi eh, intinya di sini kita punya metode satu nama, namanya drivable. Metodenya drive type itu bisa beda-beda aksinya ya, paham ya? Manggil metode drive ketika diterapkan di kereta api, aksinya apa? Berjalan di atas rel. Punya metode sama juga drive didaftarkan kemudian diterapkan di kapal, keluarnya berada di lautan. Jadi itu namanya polimorfisme ya, satu metode dalam suatu interface atau kelas bisa berbeda-beda munculnya atau bisa diterapkan dengan berbeda-beda. Seperti itu. Intinya seperti itulah. Jadi eh, lebih fleksibel ya untuk pemrogramannya. Jadi nanti akan teman-teman rasakan ketika sudah belajar di bagian Laravel ya, MVC dan Laravel. Nah, untuk yang OOP, apakah ada pertanyaan? Kalau masih teori gini masih ngawang-ngawang, nanti akan teman-teman rasakan manfaatnya ketika sudah coding Laravel. Tapi basicnya minimal udah tahu. Seperti itu ya. Yang chat ada nggak nih yang tanya? Ya. Oh, yang slash n ini manfaatnya untuk ganti baris ya, sama dengan PHP EOL. Sama. Fungsinya slash balik, slash kebalik dari itu, kemudian n itu new line ya, new line, new. Ganti baris. Sampai dengan PHP EOL, PHP end of line, ganti baris. Nah, oke. Ini mau lanjut, mau istirahat dulu nih. Kayaknya udah pada capek. Udah 45 menit. Kita nyambung dikit ya masalah MVC untuk yang Laravel insya Allah nanti kalau sampai aja ya minimal instalasinya dulu. Nah untuk MVC, nah itu kita kan udah mengenal kelas-kelas ini kan. Nah kelas-kelas ini ternyata punya perilaku sendiri-sendiri. Nah bisa digolongkan ke dalam kelas tipe model, eh, bisa juga diterangkan dalam kelas bentuk view maupun controller. Nah, eh, apa itu MVC? Nah, MVC adalah pengelompokan suatu kelas di mana suatu aplikasi dipecah dalam
tiga layer. Ya. Layer pertama, layer dari user, kita pengguna berinteraksi dengan browser internet ya, dengan layar itu menggunakan layar view, resource view atau tampilan view. Nah, kemudian layer yang kedua yaitu controller. Controller yang mengontrol dari otaknya lah. Nah, itu yang layer 2. Layer ketiga yaitu model. Model itu berinteraksi dengan data ya, menyimpan data dan sebagainya. Nah, apa gunanya? Ya untuk biar bisa lebih fleksibel dalam membuat program, kemudian bisa dapat ditelusuri aplikasinya, dapat dipahami codingannya, kemudian dapat di scale up ya aplikasinya. Nah, contohnya ini ya, jadi requestnya melalui view, nah, kemudian diolah di controller, kemudian nanti apakah perlu database? Nah, kalau perlu pakai kelas model seperti itu. Nah, langsung ke Laravel. Nah, kita akan coba langsung di Laravel ya. Kita tes apakah benar. Nah, kita coba di Laravel. Kita pelajari dulu strukturnya Laravel ya. Kita buka di project baru aja. Nah, cara installnya gampang Laravel. Teman-teman tinggal buka di GitHub-nya Laravel atau di Google. Laravel. Nah, ini pertama kali harus punya komposer ya. Nah, komposer dipasang dulu. Nah, komposer ya. Pertama itu komposer. Nah, komposer itu apa? Komposer adalah aplikasi dalam eh, Linux atau sistem operasi yang digunakan untuk memanggil atau mengeload library, library PHP. Ya, ini aplikasi dalam PHP. Nah, kita install dulu komposer ya. Nah, apt install komposer. Nanti akan menginstal komposer. Oh, sudah tersedia. Berarti nanti kalau sudah tersedia, berarti tinggal langsung running ya. Masuk ke filenya. Nah, kalau model ANA paling enak ngambil dari GitHub. GitHubnya Laravel. Pakai yang model gampang aja ngambil dari GitHub. Laravel GitHub. GitHub ini kemudian di-download. Kodenya di-download. Cloning ya, di-clone pakai HTTPS boleh, pakai ini boleh. Nah, saya juga boleh atau download manual juga boleh. Manual aja ya, gampang lah, download manual. Nah, kalau di download tuh diekstrak ya, pindah ke sini, download, namanya Laravel, file 12 sekian, nah dipindah ke project, nah, file projectnya. Nah, ini diekstrak unzip Laravel. Nah, udah ya, ini sudah jadi file Laravelnya. Dibuka, kita ganti nama aja lah, move Laravel, dinamai pro- project 1, 02. Nah, CD project 02,
Nah, ini kan Laravel nih. Kita Composer install. Kan baru download, belum diinstal. Nah, kita install dulu Composer install. Nah, seperti itu ya. Kalau ini dia akan menginstal file-file library tambahan yang diperlukan untuk Laravel. Ini agak lama prosesnya ya. Ngeloading ya. Nah, ini ternyata PHP kita belum kepasang itunya. Tambahan ininya. Berarti ya ini tinggal dipakai AI aja cepet ini. Nah, ini copy paste aja. Bukain ChatGPT. Buatkan perintah install apt untuk library di di bawah ini. Nah, nanti akan nyari sendiri nih solusinya gimana di AI-nya. Agak lama nih. Nah, nih, udah ya tinggal copy aja nih ya. Cepet. Nih, yang perlu aja nih kayak nggak FF itu nggak tahu perlu nggak nih ya. Copy aja nih. Sudo dulu. Copy paste. Nah, already sudah semua nih ya. Kok nggak bisa? Bisa. XML extension. FFI. Berarti install CL, PHP, CLI. Udahlah. Oh, belum CLI-nya. Oh, manual nih. Satu persatu nih. CL-nya belum dipakai. Oh, ya coba ya. Ulangi tadi. Komposer install. Bismillah. Ya, CLI-nya belum dipasang ternyata. CLI-nya belum dipasang ini CLI. Zip. Yang zip juga belum dipasang. Ntar, agak banyak ini. apt install PHP. Oh, zip. PHP 83 zip. Udah ya. Token. MB string. Satu persatu nih dicoba nih MB string. SML, Masya Allah SML. PHP SML yang belum baca perintah SML. Enable PHP SML nih. Bismillah. Nah, udah ya. Ternyata kurang SML-nya aja. Mana nggak baca, karena nggak baca yang di atasnya ya. Request STSML. Nah, nih STSML belum dipasang. Nah,
Ini ketika install, dia akan mendownload library-library apa yang dibutuhkan untuk Laravel ya. Ada banyak banget ini ya. Ya. Jadi menunggu dulu. Nanti kalau sudah, teman-teman akan dikasih ya file-file seperti ini. Nah, sudah lengkap ini ya. Nah, kita tes, kita coba buka di VS Code. Nah, filenya apa aja? Nah, ini yang sip dibuang aja ini. Udah siap pasang. Nah, filenya apa aja? Nah, untuk file mulai dari model ya, models itu ditaruh di sini app models. Nah, kemudian untuk controller ditaruh di sini HTTP controller. Nah, untuk resource view-nya tampilan usernya disimpan di resource views. Ini ada JS-nya, ada CSS-nya. Nah, cara menjalankan gampang, tinggal dilaksanakan perintah PHP artisan ya, serve. Nah, nanti ketika sudah dijalankan, teman-teman bisa dibuka di sini. Kayak tadi ya, ini copy aja biar cepet. Copy link, copy link address. Nah, ini server error. Nah, ini belum jadi berarti. Composer update. Oh iya, karena ini, oh iya lupa, ini kan masih baru ya. Jadi ada beberapa sintak yang perlu diterangkan dulu ya. Nah, ini ada namanya artisan. Nah, artisan itu sintak ini, sintak untuk eksekusi Laravelnya. Nah, nanti untuk kenapa error karena belum ada yang belum di running ya. Contohnya ini, PHP artisan migrate status. Nah, biasanya oh ya karena file INV-nya belum di-set. Nah, ya makanya server error itu tadi. Ada file INV seperti ini ya. Nah, belum ada mana? Berarti di copy dulu INV-nya, environment-nya. Nah, ke INV. Nah, seperti ini. Coba lagi. Nah, ini ya. Enkripsinya belum dibuat. Nah, ngoprek-ngoprek lagi nih. Nah, PHP apa? Artisan untuk enkripsi. PHP. Nah, agak lupa ya. Atau kalau enggak di NV-nya di sini. Di NV. Enkripsi. Enkripsinya belum ada. Oke, untuk sementara mungkin itu dulu aja untuk pelajaran Laravel. Yang penting teman-teman install dulu. Nah, untuk masalah yang nanti APPK ini ya enkripsinya belum ada sini ya. Ini bisa dicoba di rumah. Nanti diputar-putar terus video ini untuk install Laravelnya ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Nah, ini zipper keylingnya. Dan PHP Laravel encryption encryption encrypt PHP artisan encrypt environment. Nih, ada yang baru kayak ini.
Mungkin ini coba dulu ya. Saya agak lupa. Nah, random aja. Oke, kita coba. Oh, masih belum bisa. Baik, nanti akan saya coba dulu di kesempatan selanjutnya akan saya demokan ya. Pokoknya teman-teman install dulu Laravel sampai tahap ini ya, sampai muncul PHP Artisan Serve. Untuk selanjutnya akan kita pelajari lebih lanjut untuk Laravel. Kita mulai dari belajar dari paling bawah ya, dari model. Dari paling dalam tuh database-nya dulu aja. Nanti cara-cara membuat database, kemudian tabel di Laravel seperti apa. Jadi kita skip ya untuk pelajaran PHP untuk database kita nggak usah pelajari karena itu nggak penting karena kita akan menggunakan Laravel. Jadi kita langsung meloncat ke Laravel saja. Begitu nggih. Kalau ada pertanyaan bisa sambung di WhatsApp dan teman-teman saya harapkan ini wajib tahu ini yang sesi ini wajib bisa paham semua untuk OOP-nya dan Laravelnya wajib nanti di rumah diulang terus videonya ini diputar-putar ya sampai bisa sampai di bagian sini running PHP Artisan Serve. Oke, ngerti nggih? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.